Bismillahi, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Fauzi. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Ibu sekalian, hari ini memang agak mendung, tapi kita mau goes dari kantor Camat Sabah. Kita nanti menuju ke mangrove Sungai Bersejarah, Kampung Kayuara. Jadi kita akan goes mungkin anggaplah sekitar 23 kilo. Dan kita akan mulai, mohon doakan tidak ada terjadi apa-apa di jalan, selamat dan tidak hujan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om dan Ibu sekalian. Kita sekarang berada di Taman Wisata Mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai. Jadi sesudah tadi berjalan jauh, kita berada di tempat ini. Kalau kita tengok kiri kanan mangrove, luasnya berapa, Pak Jefrizal? Kalau dikelola saat ini untuk tempat objek wisata sekitar 5 hektar, Pak. 5 hektar? Untuk objek wisata ini aja. Oh, begitu? Yang kita kelola hanya 5 hektar. Tapi kita punya lahan lebih dari 5 hektar. Alhamdulillah. Untuk ke depan insya Allah akan ada pengembangan lagi. Baik, kita tahan dulu. Ya. Om dan Ibu sekalian, kita berada di hutan mangrove nih. Hutan mangrove ini anugerah Allah kepada masyarakat sekitar ini, kemudian anugerah kepada kita Kampung Kayuara Permai ini. Jadi kita sangat bersyukur kita berada di tempat ini. Pengelola Taman Wisata Mangrove Sungai Bersejarah ini berada dekat kami, Pak Jefrizal. Mungkin dapat perkenalkan diri dulu mungkin? Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefrizal. Saya salah satu pengelola wisata edukasi mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Terima kasih. Ya, baik. Luasnya lebih kurang 5 hektar. 5 hektar yang kita kelola saat ini, Pak. Sebetulnya kalau ditambah-tambah dengan yang tidak dikelola, mungkin lebih pada itu. Berapa agaknya? Mungkin bisa jadi sampai 30 hektar, Pak. Karena hutan, iya, mangrove kita sampai ke sana, Pak, sepanjang pesisir pantai ini. Dan kita pun sudah melakukan yang mana yang gondol, hutan mangrove yang gondol, kita udah tanam ulang gitu. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur ini ada anak muda, kawan-kawan kita yang di Kampung Kayuara Permai ini yang mau berkhidmat seperti ini. Kita paham bahwa mangrove ini tidak hanya sekedar tumbuhan yang hidup di tepi air, tetapi dia tempat hidup makhluk yang lain. Mungkin dapat berceritalah Pak Jefrizal tentang mangrove yang ada di sini. Mungkin yang dah dikelola sebanyak 5 hektar ini dah dibuat apa, kemudian yang dah ditanam berapa, kemudian dijadikan tempat wisata. Mungkin awal-awal dulu, mungkin dapat bercerita? Boleh, Pak. Ya. Jadi awal mangrove ini berdiri di tahun 2018. Ya. Sebetulnya di belakang tahun dari 2014 kita dah melakukan konservasi untuk penanaman mangrove. Tetapi kita belum fokus ke tempat wisata. Baik. Di tahun 2018 kita coba melakukan inovasi, membuka tempat wisata. Jadi alhamdulillah di tahun 2018 kita melakukan swadaya dari kelompok. Jadi dari kelompok kami selaku pengelola kelompok Laskar Mandiri melakukan swadaya membangun trek ini dari bambu kemarin, Pak. Dulunya dari bambu, Pak. Mana jalan-jalan nih? Iya.
Cuman di depan kemarin masih ada lagi sisanya, Pak. Kena umur bambu ini pendek oleh penghulu yang terpilih. Kami coba ajukan melalui Musrenbang Kampung. Akhirnya bisalah terrealisasi trek ini sepanjang 250 meter plus pendopo 2. Alhamdulillah. Tetapi sama kami minta sama desa kelompok yang mengelola pembangunan ini. Agar bisa swadaya dari kami dapat di situ gitu. Akhirnya dengan swadaya kita bisa membangun sekitar 450 meter trek plus pendopo 5. Itulah hasil swadaya dari kelompok kami. Nah, untuk luasan mangrove kita sekarang yang kita kelola untuk tempat objek wisata seluas 5 hektar. Nah, tetapi di Kampung Kayu Ara Permai ini mangrove-nya ini cukup luas, Pak. Bisa sampai 30 hektar, bahkan lebih. Cuman yang baru kami kelola untuk konservasi sekitar 30 hektar. Alhamdulillah di tahun 2020 kelompok konservasi Laskar Mandiri juga sudah mendapat penghargaan dari Gubernur Riau sebagai penyelamat lingkungan kemarin dengan kategori penyelamat lingkungan. Alhamdulillah, Pak. Apa yang nak kita kejar itu bukan penghargaan. Bukan. Kita berbuat bukan nak mendapatkan keterselai yang berasa terima kasih karena sudah berbuat, tapi kita berbuat terus. Kita berbuat untuk anak cucu yang kita selamatkan saat ini, yang kita berbagi dengan masyarakat yang nak datang untuk menyegarkan diri, menyegarkan hati berada di sini ini, itu merupakan satu pahala bagi kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok ini pelajaran, ini Om dan Bu sekalian, kita tengok nyirih. Inilah batang nyirih. Kalau orang Melayu cakap ini adalah pokok nyirih, saya pun baru tahu bahwa pokok ini namanya pokok nyirih, jenisnya. Begitu ke jenis-jenis yang lain. Jadi ada media pembelajaran, ada syarat-syarat pesan kita untuk menjaga lingkungan, jagalah, misalkan sampah dan sisa makanan harap dibawa kembali. Jadi saya pesankan juga nih bagi Om dan Ibu yang ke Taman Wisata Mangrove Sungai Bersejarah ini, kalau bawa snack, kertasnya jangan dicampakkan dekat bawah tuh. Kantongi, masuk dalam tas, kita buang. Ada tempat yang kita sampah kita siapkan di depan, Pak. Kita sayangi, biarlah di situ hanya daun-daun. Nah, itu ada apa nama tuh? Gelas ale tuh. Ale tuh. Yang macam itu yang tak boleh ditiru. Misalkan ada aqua, ada botol yang sangkut di situ, itu berarti ada yang bertanggung jawab. Yang sudahlah kita jaga lingkungan kita, jangan pula kita campakkan. Kalau kita tak dapat menolong, kita jangan memperburuk. Kalau tak dapat gotong royong kemari, jangan kita mencampakkan katakanlah sampah-sampah yang kita bawa. Jadi kita jaga bersama dengan cara kita demikian. Rasanya coba tengok, begitu lebat mangrove ini, hampir-hampir cahaya matahari pun tak tembus kepada kita. Ini sekarang dengan matahari lebih kurang jam 11. 12, Pak. Jam 12. Hampir jam 12 kurang seperempat, tapi tak sampai matahari ke badan kita bersama ini kerana begitu lebat mangrove. Alhamdulillah kita dapat menjaga ini. Mudah-mudahan semangat kawan Jeff Rizal berserta kawan-kawan yang lain dapat kita tiru supaya ini bisa kita lestarikan. Apa harapan kita nih terhadap Kabupaten Siak kah, atau Riau, atau memang pengelola lingkungan yang lain supaya bisa menengok kita di sini dan ada sumbangsihnya untuk tempat wisata mangrove Sungai Bersejarah nih. Mungkin saya tambah sikit lah, Pak, untuk tempat wisata kita ini, untuk pemberitahuan lah kepada masyarakat, edukasi. Di mangrove Sungai Bersejarah ini memiliki sekitar 27 jenis mangrove. Banyak tuh. Banyak, Pak, cukup banyak. Jadi alhamdulillah kita juga udah bekerjasama dengan Universitas Riau. Mereka selalu melakukan penelitian di sini. Ini 27 jenis. Alhamdulillah. Itu yang terdeteksi sampai saat ini, Pak. Yang saya tahu bakau satu ya. Banyak, Pak. Itu dia. Ada api-api, ada nyirih, ada bebetak.
Banyak lagi lah yang nama latinnya cukup banyak, 27 jenis Pak di sini. Ya. Jadi alhamdulillah, memang syukur alhamdulillah lah, Allah memang beri lebih lah mungkin sama kita untuk mengelola ini juga dimudahkan gitu. Alhamdulillah. Cuman harapan kami untuk ke depan bagaimana mendapatkan kerjasama yang lebih banyak lagi kepada baik itu universitas, baik dinas pendidikan. Kalau orang nak menghubungi pengelola Jeffrizal, nomor berapa agak yang bisa dihubungi ni? Mana tahu ini sorot daripada nanti masuk channel kita, channel Om Fauzi. Ini bisa apa namanya itu ditelepon oleh kawan-kawan dari luar, dari Indonesia maupun di luar negeri yang tertarik dengan mangrove ini. Mungkin bisa dihubungi nanti. Kalau pada nomor berapa kak? Akun resmi mangrove tersendiri ada. Mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai. Ada nak sampaikan lagi untuk harapan kita ini bersama? Sungai Bersejarah. Ini nama wisata nih, Sungai Bersejarah ini mungkin orang banyak bertanya nih Pak. Dari dulu memang banyak bertanya. Sengaja kami buat Sungai Bersejarah ini biar orang banyak bertanya. Betul. Ngapu Sungai Bersejarah? Betul. Ini bahasa Melayu. Ya. Tak bantai. Kena dulunya Kampung Sungai Kayuara, kami ini kan pemekaran dari Kampung Sungai Kayuara, jadilah Kampung Kayuara Permai. Ya. Jadi pusat Sungai Kayuara itu penduduknya itu mayoritasnya duduknya di sini, daerah sini. Dulu ada sungai, sebuah sungai, dan di sungai itu ada batang kayu aru yang menyingkang akonya. Ini barat sungai di tengah, Pak. Ini sungai. Inilah ako kayu nih, menyingkang. Alamak, jadi besar? Orang, iya betul, besar. Ada pokok itu lagi? Sekarang dah tak ada Pak. Itu cuma sejarah lagi yang tinggal lagi Pak. Nah, masyarakat untuk pergi ke sawah atau ke ladang ini melalui akses ini satu-satunya. Karena jalan darat belum ada kemarin. Jadi sedikit mengapa dinamakan mangrove Sungai Bersejarah, karena kami ingin adik-adik generasi bawah ini tahu sejarah kampung ni macam mana gitu. Dan tidak meninggalkan cerita itu. Itu Pak, itu yang paling penting. Nanti kalau mungkin entah kami lewat tentang sana, minta tolong dia apa ya? Boleh Pak. Minta tolong ditunjukkan. Cuma bekas saja tinggal lagi Pak. Kena sungai itu kemarin bekas-bekas lah. Yang penting kita dapat nak menengok. Bisa lagi. Tapi kalau memang dari pakai pompong, nampak. Kena kemarin kami pernah juga bawa tenaga ahli Menteri Siti Nurbaya, Bu Afni, kebetulan orang kita siap juga. Tahu. Beliau juga dah sempat nginap di sini malam. Bawa suami, bawa kawan-kawan dia juga dah nginap di sini. Betul-betul sangat-sangat. Kita ada homestay? Homestay kita cuma ada pondok, cuman bawa tenda Pak, pakai tenda. Boleh. Pakai tenda. Lebih sedap lagi Pak pakai tenda. Suasana alamnya dapat. Tapi kalau untuk rumah penduduk bisa kita carikan. Bisa pesan sekamar, 2 kamar. Bisa. Yang penting kita dapat sekolah alam itu. Kita ada di sini. Tapi cita-cita kami yang paling besar itu menjadikan wisata edukasi mangrove ini, mangrove Sungai Bersejarah ini menjadi tempat pusat sekolah alam, Pak. Baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah, Pak. Amin. Baik. Om dan Ibu sekalian, pembicaraan selintas dengan pengelola wisata mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai. Jadi banyak yang dapat kita ambil daripada cerita ini. Harapan kita tentu kepada kelestarian lingkungan. Kita harapkan semua kita cinta kepada lingkungan, sebab lingkungan akan memberikan feedback yang elok untuk kita. Demikian kami tutup dulu. Jangan lupa like, subscribe and share channel kami Om Fauzi, dan tengok cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.